Pemirsa, gempa bumi berkekuatan 5,6 skala Richter melanda wilayah Cianjur pada Senin 21 November 2022 lalu. Gempa yang berpusat di arah barat daya Cianjur pada kedalaman hanya 10 km menyebabkan banyak korban jiwa dan luka-luka. Kejadian bencana alam tersebut menjadi sorotan dan duka mendalam bagi Indonesia. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, hingga Selasa sore, korban meninggal akibat gempa Kabupaten Cianjur berjumlah 268 orang. Masih ada korban hilang yang hingga kini masih dilakukan pencarian sebanyak 151 orang. Sementara korban luka-luka sebanyak 1.083 orang dan yang mengungsi sebanyak 58.362 orang. Tolong nanti Pak Sekda merekap laporan dari mereka-mereka yang per malam ini pasti sedang berada di lokasi untuk membantu warganya, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian tolong juga ini kepada yang memonitor di Zoom, ini kami rapat sambil ada gempa-gempa kecil, mohon izin. Dari pantauan media sosial, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan tim gabungan akan melakukan evakuasi korban gempa Cianjur secara besar-besaran. Evakuasi dilakukan setelah berbagai peralatan telah didatangkan ke titik-titik lokasi gempa. Melalui Instagram pribadinya, terlihat Ridwan Kamil datang ke lokasi pengungsian dan memberi support dan bantuan untuk para korban gempa Cianjur. Ke RSUD, ke posko sama ke pengungsian. Nah, pengungsian kita mau cek dulu ya. Oke Pak, enggak. Masaknya biasanya satu basic infusan dengan satu Ya, wali Bandung, wali. Dari ratusan korban gempa Cianjur yang meninggal dunia, mayoritas korban merupakan anak-anak. Ridwan Kamil juga sempat datang dan mengiringi prosesi pemakaman Alinda Della Puspita, salah satu anak yang menjadi korban gempa Cianjur. Alinda dimakamkan di TPU Sirnalaya, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur pada hari Selasa 22 November 2022. Kedatangan Gubernur Jawa Barat sebagai bentuk simpati dan rasa duka kepada korban gempa yang diketahui merupakan seorang anak perempuan berusia 4 tahun. Berapa ya? Kita disuruh ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tangis haru pun pecah saat prosesi pemakaman Alinda. Ridwan Kamil yang datang didampingi Bupati Cianjur, Suherman, kemudian terlihat memimpin doa dan menyampaikan duka mendalam atas musibah gempa Cianjur. Adapun korban Alinda menurut keluarga tidak selamat dari gempa saat tengah bermain di depan teras rumahnya di Kelurahan Sawah Gede. Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang Ananda Alinda Della Puspita bin Cecep Nurjaman. Allah sudah memanggil almarhumah seorang anak solihah yang tentunya Allah lebih sayangi, dan insya Allah husnul khatimah. Ya, berbagai upaya penanganan terus dilakukan pemerintah sejak Senin pasca kejadian. Sejumlah selebriti tanah air turut menyampaikan duka mendalam atas kejadian gempa di Cianjur. Buat saudara-saudara, teman-teman yang di Cianjur,
ya turut berbelasungkawa, mudah-mudahan nggak banyak korban. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Tabah ya, kalau banyak kerusakan itu memang alam, nggak ada yang bisa tahu ya gitu. Jadi ada hikmat di balik semua itu. Tadi gempa gue lagi di mall, jadi kerasa banget lagi di lantai 4. Kerasa pusing, terus yang kerasa ada lampu yang goyang-goyang gitu loh. Jadi tadi ya itulah yang kita bingung, apakah kita turun atau enggak. Akhirnya kita menenangkan diri dulu lah gitu. Langsung nyari tahu, kalau gue langsung ngelihat berapa skala Richter, terus di mana pusatnya di Cianjur, langsung lihat berita juga. Jadi ya kesempatan ini gue jujur turut bersimpati, berempati kepada para korban di Cianjur karena banyak gedung-gedung dan juga ada korban juga di sana. Semoga bisa ditangani langsung oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat juga, dan kita doakan supaya tidak ada gempa susulan dan lain-lain ya, karena balik lagi semoga ya kejadian kayak gini kan sering banget terjadi di Indonesia ya, karena kita tahu banyak pegunungan. Jadi semoga kita juga sambil terus disosialisasikan bagaimana cara bertahan, cara menanganinya dan lain-lain. Dan menurut gue juga tadi spontan aja kayaknya emang sudah saatnya semua gedung-gedung yang baru atau yang lama diperbaharui supaya kayak di Jepang kali ya, udah ada teknologinya anti gempa. Asep Jaya atau yang karib dikenal dengan perannya sebagai Kang Encoy di sinetron Dunia Terbalik yang berasal dari Cianjur langsung balik ke kampung halamannya di Cianjur. Melalui video, Kang Encoy mengupdate kondisi keluarganya di Cianjur. Pemirsa GoSpot RCTI, saya sekarang lagi berada di Cianjur dan untuk kondisi saat ini di Cianjur lagi siaga 1 ya, karena sudah terjadi bencana alam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah banyak korban jiwa dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan beri ketabahan, dan yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Gempa susulan terus-terusan terasa, dan alhamdulillah kalau rumah Encoy yang ada di kampung, rumah Babe tidak terkena sedikit pun, tapi banyak rumah keluarga yang hancur. Dan kegiatan hari ini Encoy sama teman-teman lagi mengumpulkan donasi, lagi mengumpulkan bantuan untuk kita langsung salurkan ke para korban, ke tenda-tenda pengungsian. Tak hanya itu, Kang Encoy dan teman-teman di Cianjur mulai melakukan berbagai upaya penanganan, salah satunya membuka posko bantuan dan donasi untuk para korban gempa Cianjur. Alhamdulillah pemirsa, dari Kampung Anyar, Ciranjang ya, Ciranjang juga banyak dari pihak keluarga yang memberikan bantuan kepada korban. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah terkumpul. Ada beras, ada pakaian, pokoknya berkah, semuanya berkah. Tak hanya Kang Encoy, DJ Dinar Candy juga sempat dilanda panik dan sedih lantaran adik kandungnya, Muhammad Pangeran Giri alias Teteng, sempat dinyatakan hilang akibat gempa Cianjur. Melalui akun Instagram pribadinya, Dinar sempat mengunggah berita kehilangan sang adik. Diketahui Teteng sempat kesulitan keluar dari reruntuhan bangunan pesantren tempatnya menimba ilmu. Namun setelah sempat dinyatakan hilang, adik Dinar Candy akhirnya berhasil ditemukan. Kalau rumah aku, rumah keluarga kita ya Pak, yang retak itu depannya kayak plafon sama itu tiang di depan tuh retak-retak semua. Nah tapi kalau di dalam rumah enggak ya Pak. Aku tuh video callan sama bapak dan kita tuh nggak inget kalau dia tuh di pesantren. Jadi kayak gitu tuh, oh rumah kita aman ya Pak, iya aman gitu. Sebelum itu tuh kayak sinyal hilang semua tuh, itu sebelum sinyal hilang semua, kayak aku tuh teleponan sama bapak, oh rumah kita aman. Dia tuh nggak inget pas aku lihat di berita daerahnya yang dia ini, daerah yang lagi bencana itu ternyata daerah pesantrennya dia. Nah jadi nyari dia tuh susah banget, jadi si pesantrennya tuh roboh dan banyak ini Cicip, banyak teman-teman Cicip yang terluka gitu ya. Dinar Candy sempat mengungkap kronologi kejadian yang menimpa sang adik. Dinar mengungkap bahwa Teteng akhirnya berhasil menyelamatkan diri ke lapangan bersama beberapa temannya. Dinar sendiri saat ini merasa lega lantaran Dinar sudah bertemu kembali dengan sang adik dan kumpul di Jakarta bersama keluarganya. Itu lagi sekolah pagi-pagi siang.
Itu kan ada bel ya, masuk gitu kan. Kenapa ada getaran? Kata teman aku teh, oh dia tuh yang suka geterin bangku. Nah, aku kira juga gitu. Pas kayak gitu langsung ada gempa gede gitu. Aku tuh kan panik. Iya. Panik. Pas panik itu aku teh lemas, gak bisa lari. Pas teman-teman lari, aku kan bisa lari gitu. Pas lari, teman-teman jalan tangga, kan tangga itu roboh. Tas semua kena tangga itu. Langsung lompat ke lapangan. Pas di lapangan udah rame banget. Lihat gedung-gedung udah rubuh semua. Lantai ke bawah, tapi harus naik ke atas buat ke lapangan tuh, kayak basement kali ya. Kayak kelasnya tuh di bawah, lapangannya tuh di atas. Bapak datang Bapak jam 7. Bapak berangkat dari rumah jam 4. Komunikasi itu nggak ada lampu, nggak ada listrik, mati semua. Jadi tidak bisa komunikasi sama anak Bapak sama Dinar ini jam 12 tuh. Jam 12 malam ya. Jadi jam 12 malam. Jadi tidak bisa komunikasi gimana. Ini Bapak. Nah, langsung Bapak udah lemas. Jadi keluarnya dari lapangannya, dari lapangan itu kan. Jadi ponpesnya nggak sembarangan. Jadi pakai gerbang. Gitu. Kayaknya pas pertama kali lihat Bapak gimana tuh? Bapak lagi nyari-nyari, pas itu buka langsung tuh. Saya tuh juga nyari-nyari. Nyari, Bapak nyari. Disangkanya dia tuh nggak dijemput katanya, karena udah malam banget, orang-orang udah ada yang jemput, dia belum ada yang jemput. Udah Bapak dirangkul gini, udah dia lemes langsung gini. Kalau mama udah ada feeling, aku tuh video call sama Bapak kayak, udah rumah kita mah aman, cuma depan-depannya aja yang retak gitu. Nggak inget dia, pas aku lihat di berita, daerahnya dia langsung telepon Bapak, aku telepon yang lainnya kan, aku telepon minta bantuan yang cepet-cepetan ke lokasi dia. Sampai malam aku tuh baru ditemukan dia itu jam 10-an ya Pak, jam 10 atau jam 11-an setelah Bapak dapat sinyal. Jadi kita itu diputus semua sinyal, jadi nggak bisa komunikasi sama keluarga, sama siapapun. Jam 12 video call dia, jam 12 malam. Jadi kita tuh udah ada tim ke sana, pergi ke sana, terus di perjalanan tuh ada yang itu longsor, jalannya longsor, jadi mau maksain mau gimana pun nggak bisa, longsor. Jadi semalam juga teman-teman aku yang ke sana nggak bisa semua, jadi pada diem pinggir jalan. Berita hilangnya adik Dinar Candy juga sempat didengar Ridho Ilahi, mantan kekasih Dinar. Ridho juga sempat merasa panik dan memberi dukungan doa untuk Dinar dan keluarga saat itu. Aku nanya bapak sama ibu gimana kabarnya, soalnya kan rumah atau kampungnya Dinar itu kan dekat sama Cianjur ya. Dinar juga khawatir sama adiknya yang lagi pesantren. Dinar yang ngomong kalau Teteng sempat terjebak, ada teman yang letting nggak di Cianjur, tolong dong bantu, ada adik gua di pesantren ini gitu loh, ini namanya, ini fotonya. Aku minta tolong sama relawan juga, relawan di sana minta dan kebetulan asisten aku kan tinggal di Sukabumi dan dia banyak teman-temannya, aku minta dia bantuan juga. Pokoknya dari aku tahu gimana perasaan si Dinar sampai jam 7, jam 8 itu belum dapat kabar atau tahu kondisi adiknya di pesantren itu seperti apa. Terkait musibah gempa bumi Cianjur, penyanyi Lesti Kejora yang berasal dari Cianjur juga memanjatkan doa untuk para korban gempa Cianjur. Melalui akun Instagramnya, Lesti memanjatkan doa dan ucapan bela sungkawa. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga saudara kita di Cianjur diberikan kekuatan, ketabahan, mohon pertolonganmu ya Allah. Tak hanya itu, isu perihal rumah keluarga Lesti di Cianjur hancur karena gempa juga menjadi sorotan. Namun kabar tersebut langsung terkonfirmasi dari para fans Lesti yang mengunggah kondisi rumah keluarga Lesti di Cianjur tidak terkena pengaruh gempa dan masih utuh. Segenap lini masyarakat, pemerintah dan tak terkecuali para selebriti masih akan terus memberi bantuan untuk para korban gempa Cianjur. Sejumlah selebriti pun siap untuk melakukan donasi dan penggalangan dana untuk korban gempa Cianjur.
cukup kaget lah, cuman semoga teman-teman semua saudara-saudara yang ada di Cianjur semangat, kuat, dan bisa melewati inilah. Dan pasti pemerintah juga dengan cepat sih, saya lihat juga tadi berita-berita juga kayaknya pemerintah langsung ini, karena kan mungkin Cianjur juga nggak terlalu jauh ya sama maksudnya sama Jakarta. Terus juga gue langsung lihat di sosial medianya Ridwan Kamil pun juga kayak langsung bantu. Nanti saya sih kalau bantu nanti saya bantu. Maksudnya kita lihat seperti apa. Yang pasti lihat keadaan di sana, yang pasti doa dulu ya pertama sih kita sambil lihat keadaannya di sana. Tapi nanti coba gue dan teman-teman mungkin dari teman-teman Selebritis FC atau teman-teman basket juga yang kita lihat apa yang perlu kita lakukan di sana. Yang penting apa yang kita lakukan bisa nggak cuman malah bikin repot, malah bikin menyusahkan dan lain-lain. Kita lihat dulu keadaan di sana. Turut berduka cita, semoga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah bisa diberikan kekuatan dan juga bisa segera pulih lagi. Gitu. Prihatin dan sedih karena gimana ya, kita lagi nggak baik-baik aja juga karena corona gitu. Banyak banget musibah yang kita hadapin gitu ya. Doanya Baba sih kita semua saling dilindungi, selalu itu aja sih. Ya semoga juga yang kena korban-korban yang kena imbasnya semoga tetap dilindungi. Dan ya buat dari pihak-pihak tertentu di pemerintahan juga coba langsung ditanganin, dibantu teman-teman kita yang di Cianjur supaya bisa cepat-cepat dievakuasi, dibantu semuanya dari segala sesuatunya.